Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang minggu lalu. Kehidupan yang berkemenangan dimulai dari pemikiran, mindset yang bersumber kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Online Sunday Service minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita pada Tuhan. Welcome Transformers, mari hari ini sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sebab kita percaya Dia Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Lord, you are good and
Boleh hari ini nyatakan dengan imanmu. Oh, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and town, from generation. People from every nation and town, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Woo! You are good. Amen. For you are so good for me. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam-Mu kami bisa rasakan tenang Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kami mendapati kasih yang besar Tuhan, yang gak akan pernah kami bisa miliki kalau bukan datang dari Tuhan. Bahwa kami terus menyembah-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau gembala yang baik bagi setiap kami. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk to the darkest valley, I will not be afraid. I will not be
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu. Damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, dalam-Mu. Damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Di dalam-Mu, sebab hanya di dalam-Mu aku rasakan tenang. Sebab di dalam-Mu, Tuhan, Kau yang beri kekuatan. Di dalam-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab hanya di dalam-Mu kami rasakan tenang. Kami bersyukur sebab Engkau bersamaku. Kami bersyukur Engkau Allah bagiku, Engkau yang bersamaku. Engkau hidup di dalamku, Engkau bersamaku. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam-Mu kami rasakan tenang. Sebab di dalam-Mu Tuhan kami boleh rasakan sukacita. Sebab kami tahu Engkau Allah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memberikan segala yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami gak setia, Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar saat ini hati kami boleh terus menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda hari ini. Doa kami tentunya dimanapun Anda berada, Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita masih ada di tema bulan Juli ini, yaitu Victorious Life atau hidup yang berkemenangan. Kita sudah sama-sama belajar tentang kehidupan yang berkemenangan, bagaimana kita menjalani kehidupan tersebut, kemudian gaya hidup berkemenangan, lalu perspektif atau cara berpikir yang penuh dengan
kemenangan juga. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama belajar tentang sebuah prinsip yang penting, yaitu tentang keuangan yang berkemenangan juga, atau victorious finance. Saya percaya saudara, sebagai manusia, orang-orang yang kita masih hidup di dunia ini, kita tahu bahwa uang merupakan salah satu faktor yang penting. Itu sebabnya krusial buat kita sebagai orang percaya untuk memahami prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita semua, supaya kita bukan hanya menjadi orang percaya yang diberkati, tapi kita juga menjadi orang percaya yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat, bahkan dampak bagi dunia ini. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah fondasi yang penting, yaitu dari berkat Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27-28 dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tahukah saudara bahwa sejak semula ketika manusia diciptakan, Tuhan memiliki sebuah rancangan yang luar biasa. Dia memberikan kepada kita bukan hanya berkat, tapi juga sebuah kuasa atau otoritas untuk menguasai bumi dan segala sesuatu isinya. Dan tentunya kita tahu, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, makanya kita mau dipakai Tuhan supaya gambar Allah itu kemudian yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita tahu juga bahwa memang betul Tuhan ketika menjadikan ini kepada manusia yang pertama, mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur karena Tuhan lewat apa yang dia kerjakan kepada Adam, dia mengenakan kulit dari binatang yang menjadi korban, menjadi gambaran bahwa suatu hari Yesus akan datang menjadi korban yang sejati, korban yang sempurna, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh pengampunan dosa, kehidupan kekal, bahkan berkat yang sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan dan otoritas yang dia berikan kepada kita itu boleh dikembalikan. Di dalam Alkitab kita membaca, saudara, bahwa ketika Tuhan memberkati manusia, kita tahu juga bahwa orang yang disebut dengan orang-orang yang diberkati ini gagal ketika Adam kemudian jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur karena ketika Tuhan meriset dunia ini, lahirlah satu generasi yang datang dari Nuh. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika air bah datang dan Tuhan izinkan dunia ini diriset kembali, Nuh dan keturunannya ketika mereka keluar dari bahtera, lalu kemudian mereka selamat, mereka memberikan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan menyampaikan berkat yang sama. Tuhan mau menyatakan bahwa dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, tapi aku Tuhan yang tetap sama. Di dalam Kejadian 9 ayat 1-2 kita akan membaca kalimat yang sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada Adam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sama, saudara. Untuk diberkati, memenuhi bumi, akan takut dan akan getar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Dengan kata lain, kita diberikan otoritas, karena ke dalam tangan manusia, otoritas itu diserahkan. Nah, saudara, kita tahu bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, dan Yesus yang datang membawa otoritas itu, sehingga mengembalikan apa yang sebelumnya hilang, Tuhan nyatakan lewat Kristus. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 19-23 kita membaca penggenapan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia akan datang. Dan dengar baik-baik, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan.
Tuhan mau memberikan sebuah keyakinan dan kepastian bahwa lewat Kristus berkat itu dipulihkan dan dikembalikan buat kita yang percaya kepadanya. Nah, ini adalah menjadi dasar atau fondasi dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, yang kedua, saudara, yang saya mau kita semua pahami adalah mengenai the covenant atau sebuah perjanjian, tentunya antara Tuhan dengan manusia. Nah, saudara mungkin pernah mendengar istilah ini, yaitu covenant yang Tuhan berikan kepada manusia atau perjanjian. Tapi pertanyaannya, apakah saudara hanya tahu atau saudara mengerti dan kemudian menerima dan percaya akan perjanjian ini? Nah, saudara mesti mengerti konsep perjanjian yang Tuhan miliki, apalagi dalam konteks ketika perjanjian yang dibuat adalah sebuah perjanjian yang dibuat di mana kedua belah pihak terikat, dan biasanya perjanjian ini di zaman yang dahulu adalah perjanjian yang melibatkan penumpahan darah. Dan ini memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, perjanjian yang Tuhan berikan atau Tuhan jadikan pertama kali dengan manusia adalah dengan seorang pribadi yang namanya Abram. Yang kemudian Tuhan perbarui namanya menjadi Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 kita membaca perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abram. Dituliskan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara, lewat ayat ini kita mengerti bahwa perjanjian yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan dengan Abraham adalah sebuah perjanjian untuk menjadikan dia sebagai bapa yang akan membawa berkat itu turun-temurun kepada keturunannya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita ini mendapatkan apa yang Abraham terima sebagai bagian dari perjanjian yang Tuhan miliki dengan Abraham? Nah, saudara, Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia di pasal ketiga ayat 13-14. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, yaitu Yesus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib memastikan bahwa berkat yang datang lewat Abraham karena perjanjian dengan Tuhan, itu menjadi berkat yang sama yang kita terima sebagai orang-orang yang datang kemudian, bahkan bangsa yang bukan Israel secara jasmani, tetapi kita adalah orang-orang yang disebut dengan keturunan Abraham secara ilahi atau secara rohani, Israel rohani. Dan kita bersyukur bahwa kalau Tuhan yang membuat sebuah perjanjian seperti tertulis di dalam Mazmur 89 ayat 34-35, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kita bersyukur saudara karena kalau Tuhan yang membuat perjanjian, Dia bukan hanya tidak akan melanggarnya, Dia akan menepatinya, dan apa yang sudah dijanjikan pasti digenapi. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kita semua bahwa setiap perjanjian yang Tuhan berikan, yang dituliskan dalam firman Tuhan bukan hanya akan ditepati, tapi menjadi sesuatu yang menjadi jaminan bahwa Tuhan menjadi pihak yang pasti akan menjadikan apa yang dinyatakan lewat janjinya itu nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, ketika perjanjian itu dibuat antara Tuhan dengan manusia, apakah sebagai bagian dari perjanjian itu, kita sebagai manusia-manusia yang juga melakukan bagian kita? Karena kita tahu pada akhirnya bahwa sebuah perjanjian akan menjadi genap ketika kedua pihak yang mengadakan perjanjian sama-sama memfulfill apa yang menjadi bagiannya. Nah saudara, hari ini saya mau mengencourage kita semua, kalau Tuhan sudah menjadi pribadi yang setia dan tidak mungkin akan melanggar janjinya, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang taat dan melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Matius 22 ayat 37-39 kita membaca perintah yang terutama yang Tuhan katakan buat kita semua. Dan Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Artinya bagian saudara dan saya adalah taat kepada firman-Nya. Kenapa mengasihi Tuhan menjadi penting? Sebab di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dituliskan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi sebagai orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, bentuk dari mengasihi itu adalah dengan kita mengikuti atau menuruti perintah Tuhan. Nah, saudara, 2 poin yang saya baru saja bagikan buat kita semua mengenai the blessing dan the covenant, berkat dan perjanjian, adalah menjadi fondasi dan unsur yang penting buat kita semua memahami bahwa kita memang bisa memiliki keuangan yang sungguh-sungguh berkemenangan. Karena inilah rancangan Tuhan yang semula, Dia memberi kita kuasa, potensi, dan bahkan Dia sudah membuat perjanjiannya. Bagian saudara dan saya sekarang adalah untuk menuruti apa yang menjadi perintahnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, dan inilah yang saya mau kita semua sama-sama belajar supaya setelah kita mendapatkan pengajaran ini kita bisa sama-sama mempraktekannya. Dan ini yang saya sebut dengan bagian ketiga, yaitu the obedience atau ketaatan. Nah, dalam ketaatan ini saudara, ini akan menjadi bagian di mana kita mau sama-sama belajar lebih dalam. Ada 3 poin yang saya mau kita semua pahami dan kemudian sepakati untuk kita praktekkan. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara praktekkan ini, saudara lihat 1 tahun ke depan hidupmu pasti berubah. Karena ketika kita menaati apa yang jadi firman Tuhan, maka apa yang menjadi janjinya pasti akan digenapi. Poin yang pertama dari ketaatan yang saya mau kita semua pahami adalah living excellence, atau menghidupi sebuah gaya hidup atau prinsip hidup, yaitu excellent. Excellent itu bukan soal kesempurnaan, saudara. Kita bukan mau menjadi orang-orang yang perfeksionis, tetapi kita mau jadi orang-orang yang punya excellence, artinya melakukan yang terbaik. Melakukan bukan sekedar ala kadarnya, bukan melakukan cuma sekedar apa yang seharusnya, tapi melakukan lebih, memberi lebih, doing extra mile. Ini yang disebut dengan excellence. Nah, excellence ini ada 2. Yang pertama adalah excellence in doing atau mengerjakan pekerjaan dan bisnis kita. Nah, saudara, Kolose 3:23 sampai dengan 24 memberikan sebuah prinsip yang penting dari excellence ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Ayat berikutnya menjelaskan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Dengar dan ingat, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara, pekerjaan atau bisnis kita yang terutama darinya bukan soal perusahaannya, bisnisnya, para atasan atau bosnya, supervisornya, direkturnya, atau bahkan klien yang bisa kita dapatkan. Tetapi bagaimana attitude kita, sikap kita, bagaimana mindset kita, kualitas pekerjaan kita, bagaimana integritas kita itu dipraktekkan dalam pekerjaan kita, dan bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, mendeliver apa yang menjadi performance pekerjaan kita, melakukan pekerjaan kita sehari-hari ketika kita di kantor, menjalani bisnis kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan kita. It all matters. Itu penting. Karena pada akhirnya, saudara, kita ini accountable atau bertanggung jawab bukan kepada manusia yang kelihatan saja, tapi kepada Tuhan yang mempercayakan berkatnya kepada kita lewat pekerjaan dan bisnis yang kita kerjakan. Dan jangan lupa, saudara, kita ini ditetapkan untuk menjadi garam dan terang. Kita akan menjadi garam dan terang yang memberikan pengaruh dan dampak di marketplace. Bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan di hari Minggu atau ketika kita dalam sebuah ibadah. Tapi bagaimana kita menjalani pekerjaan dan usaha kita di kantor, di bisnis. Itu yang akan memperlihatkan Yesus itu nyata lewat hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang kedua adalah bicara soal excellence di dalam pengelolaan keuangan atau finance management. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang bagian pertama tadi, itu bicara soal bagaimana kita bisa memperoleh atau menerima berkat yang Tuhan sudah percayakan lewat pekerjaan, apa yang kita kerjakan. Promosi datangnya dari Tuhan, tapi bagian kita melakukan yang terbaik, yang excellent. Nah, tapi ketika itu semua sudah kita peroleh, penting buat kita untuk mengerti tentang financial management. Saudara, Amsal 3:1 adalah ayat yang sering banyak digunakan sebagai sebuah mimpi atau sebuah gambaran tentang bagaimana seorang wanita yang sungguh-sungguh berkenan, sungguh-sungguh menjadi
panutan dan bahkan sebuah ideal figure tentang seorang wanita atau seorang istri. Tetapi saudara, ada prinsip yang menarik di sini dalam Amsal 31 ayat 16 dituliskan begini. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nah, saudara kalau perhatikan baik-baik, ini adalah prinsip sebenarnya yang disebut dengan prinsip investasi. Karena itu bicara tentang seorang pribadi, dalam hal ini seorang wanita, yang pergi mencari tempat yang baik. Ladang yang baik, ladang yang kemudian akan menghasilkan. Dari lahan tersebut yang kemudian diteliti, kemudian dibeli, kemudian diinvestasikan, ditanam, maka akhirnya ada hasil yang diberikan. Dan bahkan hasilnya kemudian bisa digunakan bukan hanya untuk ditabung, tapi juga untuk diinvestasi kembali. Saudara, prinsip menabung atau saving and investment adalah prinsip yang penting dalam pengelolaan keuangan. Dan itulah salah satu hal yang praktikal ketika kita mau menghidupi kehidupan yang excellence. Jadi bukan hanya kita bisa bekerja, membangun sebuah bisnis, melakukan yang luar biasa dan menghasilkan yang terbaik, tapi bagaimana kemudian kita mengelola hasil yang sudah dipercayakan itu. Bagaimana kita menyimpan, menabung, mengelola, kemudian bahkan menginvestasikannya. Itu semua menjadi penting. Dan motivasi dari semua ini bukan sekedar untuk menambah keuangan kita atau menambah dana kita, tapi bagaimana lewat apa yang kemudian Tuhan percayakan, kita ini jadi orang-orang yang dipercaya sedikit kemudian bisa dipercaya, sehingga kemudian kita dipercaya banyak, dan semakin kita dipercaya, semakin kita bisa memuliakan nama Tuhan dan bahkan menjadi berkat buat semakin banyak orang. Itu yang penting. Makanya saudara, kalau ingat di dalam Matius 25 kita juga membaca soal perumpamaan. Kita tahu Tuhan sedang mau memberikan sebuah pengajaran soal talenta. Tapi di sisi yang lain menarik sekali bahwa mereka yang diberikan 2 talenta menginvestasikannya dan kemudian melipat gandakannya menjadi 4 talenta. Dan yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Ketika Tuhan mempercayakan apapun dalam kehidupan kita, bakat, kemampuan, bahkan keuangan yang kita sudah terima, bagian kita lah untuk bisa dipercaya, dan bagaimana dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa mengelolanya dan bahkan menginvestasikannya, sehingga bahkan berkali lipat. Sadarkah saudara, ketika Tuhan memberikan kita lebih, ada berkat yang Tuhan titipkan, yang supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang lewat orang lain, lewat berkat yang lebih yang kita sudah terima. Jadi bukan sekedar tentang apa yang kita bisa beli lebih banyak lagi. Tentunya tidak ada yang salah dengan menikmati berkat yang Tuhan percayakan. Kalau itu Tuhan berikan, kita tentu bisa menikmatinya. Tetapi yang terpenting juga, jangan lupa ada berkat orang lain yang Tuhan percayakan lewat kehidupan kita. Poin yang kedua di dalam the obedience adalah bicara soal honoring God atau menghormati Tuhan. Nah, ini menjadi bagian penting. Amsal 3 ayat 9-10 menuliskan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Very specific, sangat jelas. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya apa? God is the first. Tuhan yang terutama, Tuhan yang pertama. Maka baru akibatnya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau saya mau simpulkan saudara, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, kita memuliakan Tuhan lewat apa yang kita terima, bahkan dialah sumbernya, maka segala sesuatu yang lain atau berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Prinsipnya sesederhana itu. Maliaki 3 ayat 10-12 meneruskan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan dengar baik-baik, ini satu-satunya tempat di mana Tuhan menyatakan kalimat yang spesifik. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ayat ini bukan hanya berisi sebuah perintah, tapi ayat ini merupakan ayat yang memberikan sebuah janji dan pengharapan. Kita dengar tadi baik-baik di dalam Amsal bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Artinya dia yang utama. Maka kemudian kita memahami, ketika kita diminta untuk membawa persembahan persepuluhan, artinya 10% dari apa yang kita terima, Tuhan mau justru kita tuh menikmati jauh lebih banyak. Sebagai sebuah komitmen, sebagai sebuah pernyataan deklarasi, bahwa kita tahu sesungguhnya
Milik Tuhan bukan 10%, milik Tuhan adalah 100%. Tetapi Tuhan mau kita memberikan sebuah komitmen, sebuah pernyataan. Ketika kita membawa persembahan persepuluhan tadi, 10% tadi, itu sebagai sebuah komitmen bahwa kita tahu bahkan 100% adalah kepunyaan Tuhan. Dan 10% ini adalah sebuah komitmen dan tanda. Dan saya mau taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Makanya saudara, di dalam area ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bahkan keliru atau bahkan benih yang ditaruh si jahat. Supaya banyak orang kemudian jadi kehilangan makna yang sesungguhnya. Karena bicara soal blessing yang sesungguhnya, ini adalah sebuah pagar yang mengcover semuanya. Kita tanpa sadar justru sedang dijauhkan dari apa yang menjadi blessing sesungguhnya yang Tuhan percayakan. Ingat baik-baik saudara bahwa ketika kita berkata saya nggak mampu, saudara sesungguhnya kita nggak akan pernah mampu. Saudara, saya teringat ketika bertahun-tahun yang lalu ketika saya mengerti prinsip ini sebagai orang percaya, saya belajar mempraktekannya. Saudara bayangkan kalau penghasilanmu adalah 1 juta rupiah, 10% adalah 100 ribu. Ketika kita berkata bahwa 100 ribu nggak cukup, saya nggak bisa hidup dengan 900 ribu. Ada dua makna di sana. Yang pertama, kita sedang berkata bahwa Tuhan nggak memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, saudara, berarti kita nggak siap untuk dinaikkan levelnya. Sebab ingat baik-baik, ketika kita naik 10 kali lipat dengan penghasilan yang Tuhan percayakan 10 juta, maka 10% adalah 1 juta. Bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa suatu hari ketika penghasilan kita 100 juta dan kita diminta untuk memberikan sebuah komitmen dan membawa persepuluhan kita 10 juta, sedangkan ketika 100 ribu pun kita merasa bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Barang siapa bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, dia akan dipercaya pada perkara besar. Prinsipnya tidak pernah berubah. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengajarkan kita prinsip ini, dia sedang mengajarkan kepada kita tentang sebuah prinsip yang penting, yaitu prinsip soal bisa dipercaya. Nah, ketika kita memahami ini, ada satu hal yang paling penting yang saya mau saudara tangkap baik-baik. Bawalah persembahan persepuluhan. Itu bukan bicara tentang kita memberi kepada Tuhan. Saudara, sampai kapanpun, bagaimana mungkin seseorang yang sudah menerima dari Sang Sumber bisa memberikan sesuatu kepada Sang Sumber? What we are actually doing adalah bukan giving, but actually giving back atau mengembalikan. Sebab apa yang kita terima datangnya dari Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita sudah dipercayakan, kita mau jadi orang-orang yang kemudian mengembalikan dengan sebuah komitmen, dengan sebuah pernyataan iman. Saya tahu semua datang dari Tuhan dan saya mau kembalikan ini sebagai deklarasi saya yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan soal manusianya, bukan soal gerejanya, bukan soal rumah Tuhan, tapi ini soal ketaatan kita kepada Tuhan. Bahkan saudara, saya mau beritahu sebuah catatan penting. Kalaupun ada manusia, ada hamba Tuhan atau gereja yang kemudian menyalahgunakan, saudara harus mengerti, pertanggungjawaban mereka adalah kepada Tuhan. Pertanggungjawaban saudara dan saya adalah kepada Tuhan juga. Kalau kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik dan kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tetap memperhitungkan itu semua. Amin. Dan yang ketiga, saudara, ini adalah bagian yang terakhir dari sharing saya hari ini di dalam bicara soal maksud saya di obedience adalah mengenai being content with our lives. Menjadi cukup dengan hidup kita. Nah, ini menarik saudara karena contentment itu bicara soal bagaimana kita memutuskan untuk berkata saya cukup, saya puas, dan saya bersyukur dengan apa yang saya miliki, dengan siapa saya, dan di mana saya berada. Itu contentment. Artinya dengan kata lain, ini bicara soal appreciate atau menghargai apa yang kita miliki dan di mana kita sudah dibawa atau di mana kita berada hari ini. Jadi kalau kita bicara soal content, itu bicara soal tentang gratitude atau tentang sebuah ucapan syukur. Itu sikap hati kita. Makanya saudara, dalam hal being content ini ada 3 hal juga yang saya mau saudara pahami. Yang pertama adalah prinsip pursuing contentment rather than just happiness. Mengejar contentment. Sebuah apresiasi, sebuah pernyataan saya cukup daripada sekedar mengejar kebahagiaan atau kesenangan. Karena saudara, kebahagiaan dan kesenangan itu ukurannya nggak pernah ada habisnya. Saudara pernah dengar orang berkata, saya yang penting punya 1 rumah,
Satu mobil sudah cukup. Ketika sudah dimiliki, biasanya apa yang terjadi dengan manusia, saudara? Saya mau punya rumah yang lebih besar, saya mau punya mobil yang lebih baik. Dan seterusnya. Ini adalah sifat dasar dari kedagingan manusia. Itu sebabnya saudara yang kita kejar adalah contentment. Sebuah keputusan untuk berkata, saya puas, saya cukup, saya bersyukur. Karena apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Makanya 1 Timotius 6 ayat 6-10 mengingatkan dan mengajar kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Garis bawahi, rasa cukup. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya basic needs. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan baik-baik, bukan mereka yang kaya. Jadi tidak ada salahnya dengan orang kaya atau menjadi kaya kalau memang Tuhan yang sudah memberkati. Tetapi garis bawahi, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan bukan uang. Perhatikan baik-baik. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang yang ingin menjadi kaya itu identik dengan orang yang cinta uang. Artinya kecenderungannya menghalalkan segala cara dan melakukan apapun, bahkan termasuk yang melanggar firman Tuhan, termasuk mengorbankan siapapun, bahkan hanya demi uang yang dia kejar. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya rasa ini sebuah prinsip yang sudah sangat sederhana. Ayat firman Tuhan sudah berbicara dengan clear dan spesifik dan praktikal buat kita semua. Mari kita jadi orang-orang yang bukan cuma sekedar mencari kesenangan, kenikmatan, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur. Ini prinsip yang sama by the way, kalau kita mau punya kehidupan yang sehat. Kalau kita bilang mengejar yang nikmat-nikmat saja, saudara, semua yang fast, semua yang junk, semua yang nikmat, itu juga enak. Tetapi kalau kita mau mengejar yang sehat, saudara, itu artinya kita mesti berkata, saya kenyang. Sebelum bahkan kita benar-benar kenyang. Jangan berlebihan. Saya percaya, saudara, ketika kita penuh dengan ucapan syukur, bukan hanya kita belajar untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi bahkan kita bisa menyadari bahwa ternyata ada banyak berkat yang bisa kita bagikan buat orang lain. Itu sebabnya poin yang kedua, inilah yang saya sebut dengan memiliki mentality of a giver. Memiliki sebuah mentalitas sebagai seorang yang memberi atau seorang yang menjadi berkat. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kalau kita menaruh harta kita hanya kepada diri kita sendiri, apa yang menyenangkan kita, apa yang memuaskan kita, maka disitulah hati kita. Kita nggak pernah memikirkan orang lain, kita bahkan nggak pernah melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau kita menaruh harta kita, sebagaimana hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada apa yang Dia inginkan, kepada siapa Tuhan mau kita menjadi berkat, maka kita akan dengan penuh kerelaan dan sukacita bahkan untuk menaruh keuangan kita di tempat di mana nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati. Itu sebabnya Amsal 19 ayat 17 menuliskan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang memiutangi Tuhan, percayalah Tuhan gak pernah berhutang kepada kita. Amsal 22 ayat 9 dituliskan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sangat praktikal, sangat jelas. Bagian kita taat mempraktekannya. Dan bagian yang terakhir, yang ketiga dari being content with our lives adalah bicara soal be faithful atau setialah dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, be faithful bicara soal kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Kita nggak mau menjadi hamba uang, cinta uang, hanya mengejar keuangan demi diri sendiri dan mengejar apa yang kita inginkan. Tapi dikatakan kita menjadi cukup, be content. Karena kita tahu Tuhan yang sudah berjanji, aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan kau. Artinya penyertaan Tuhan all the way, senantiasa sempurna buat hidup kita. Makanya kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, saya berdoa dan saya percaya kalau kita mau menjadi orang-orang yang mempraktekkan ini semua, apa yang menjadi prinsip di dalam victorious
finance atau keuangan yang berkemenangan ini, saudara akan lihat hidupmu berubah. Engkau akan melihat ada kemajuan, improvement. Bagaimana engkau mengerjakan pekerjaan dan bisnismu. Bagaimana Tuhan akan memberkati engkau dan memakai engkau untuk jadi berkat. Ketika engkau praktekkan ini semua. Kalau ada di antara kita yang hari mungkin berpikir, tapi saya belum bisa, saya sulit. Saudara percayalah, dengar baik-baik. Kalau Tuhan memberi kita sebuah perintah, Dia juga memberikan kepada kita kesanggupan dan anugerah untuk kita bisa mentaatinya. Saudara, ingat Tuhan berkata lewat Maleakhi tadi, ujilah aku. Kalau saudara setia mengembalikan apa yang menjadi persepuluhanmu kepada Tuhan, engkau akan lihat Tuhan yang diuji tidak pernah gagal untuk mendeliver apa yang sudah dijanjikan. Dan saya mau katakan kepada kita semua hari ini, saudara praktekkan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan ini, dan saudara akan lihat 1 tahun ke depan, you see, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan menjadi berbeda. Bukan hanya engkau diberkati, tapi hidupmu akan jadi berkat. Saudara, mari kita mau akhiri sharing hari ini dengan sebuah pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari ini berkata, Tuhan, selama ini aku mungkin gak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tapi hari ini aku bertobat, aku mau melakukan apa yang jadi firman-Mu. Fokusku adalah Tuhan, bukan manusia, bukan siapapun. Kalau engkau orangnya hari ini, bolehkah engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Dan hari ini aku menyatakan komitmen dan keputusan untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Supaya aku boleh menjadi orang yang memiliki kehidupan keuangan yang berkemenangan. Saudara orangnya hari ini, saudara taruh tanganmu di hatimu dan katakan, Tuhan, biarlah apa yang menjadi prinsip kebenaran yang aku terima tadi, aku mau menjadi orang-orang yang melakukannya dengan setia. Dan hari ini Tuhan, Kau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia kuat kuasa yang daripada Tuhan, bahkan damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka. Sehingga hari ini mereka boleh memperoleh kekuatan, keyakinan, kerelaan, dan keberanian untuk taat kepada firman. Dan biarlah mereka boleh melihat dan menyaksikan tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu akan menyertai mereka dan tidak pernah gagal untuk menggenapi apa yang menjadi janji-Mu. Jadikan hidup anak-anak-Mu ini berkat, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan banyak orang yang boleh diberkati. Bahkan orang-orang yang diberkati boleh sungguh melihat dan mengenal Yesus dan bahkan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, saya percaya saudara yang sudah membuat komitmen ini dan melakukannya, saudara akan menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Amin. Dan saya ingin menutup saudara dengan sebuah opportunity yang luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang setelah saudara mendengar ini semua dan mendengar bagaimana tadi saya memimpin saudara dalam doa, saudara berkata, tetapi saya belum punya sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa yakin bahwa apa yang tadi sudah dinyatakan dan diajarkan dan didoakan pasti terjadi. Hari ini saudara, langkah sederhana. Kalau engkau mau percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menyatakan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Lord, Dialah penguasa. Dan kemudian Dia yang sudah mati di kayu salib memberikan keselamatan dan pengampunan dosa buat engkau. Maka engkau adalah orang-orang yang termasuk bilangan orang disebut dengan mereka yang percaya tidak akan binasa. Kalau saudara orangnya, hari ini ikuti saya berdoa. Katakan di dalam hatimu dengan bibirmu, lidahmu dimanapun kau berada saat ini. Tuhan Yesus, ini aku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya dosaku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus. Hidupku dijadikan baru di dalam nama Yesus. Dan aku percaya mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan yang memimpin jalanku dan menolong aku, sehingga aku boleh menggenapi apa yang menjadi perintah-Mu. Aku mau lakukan dengan taat dan setia, sampai setiap janji Tuhan dinyatakan dalam hidupku, di dalam nama Yesus. Congratulations, saudara, ini adalah sebuah awal yang baru, sebuah step yang baru, dan praktekkan saudara. Pastikan saudara tergabung dalam sebuah komunitas. Saudara, kami welcome sekali every Sunday afternoon jam 4 sore. Saudara bisa bergabung juga dengan on-site Sunday service di tempat kami, Transformation Church. Saudara bisa kirimkan direct message ke Instagram kami dan saudara lihat, engkau akan terus bertumbuh
kita semua dalam sebuah transformation journey ini bersama-sama. Nah, kalau kita mau praktekkan ini, kita akan melihat apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula, rancangan yang semula. Untuk otoritas, untuk berkat, dan perjanjian yang tidak akan pernah gagal. Itulah yang menjadi bagian kita semua. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuruti apa yang menjadi perintahnya. Doa saya hari ini, apa yang sudah kita dengar, kita mau sama-sama praktekkan dan hidupi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan hari ini. Biar kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Mari bagikan link TC Online Sunday Service hari ini pada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu berjemaat dan beribadah bersama, TC Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore di Alam Sutra. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri online Sunday Service kita hari ini. Saya percaya lewat worship, lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sama-sama boleh bukan hanya diberkati, tapi di-empower, dikuatkan, dan kemudian didorong supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi firman Tuhan ini. Doa kami, saudara, apa yang menjadi rancangan Tuhan, garam dan terang dunia, itulah yang menjadi destiny kita semua. Kehadiran kita, saudara, bukan hanya untuk menjadi orang-orang yang diberkati, tapi bagaimana sebagai orang-orang yang diberkati, kita kemudian juga menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat hidup setiap kita. Mari, Bapak saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita semua, dan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menolong, memampukan, dan terus menyertai kita sampai setiap janji-janjinya digenapi ketika kita juga mentaati atau menjadi perintah dengan setia. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah percaya, menerima berkat pengutusan ini, dan bahkan bersedia menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Nya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.